sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
Apa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dan jangan Tuhan, jangan kehendak kami yang terjadi, biarlah kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sangsaranya. Jangan kehendak
Tuhan, dengar
Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan.
Dalam Christmas Concert kali ini, kami memperlihatkan setiap penulis him yang dipanggil Tuhan di dalam sejarah untuk bersaksi. Kini kita menikmati dan melihat kesaksian mereka menguatkan kita di zaman ini. Sekarang, tiba waktunya di zaman kita dan kiranya kita memohon supaya Tuhan memakai hidup kita untuk menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Dengan satu tekad yang sama, dengan penulis lagu tekad ini, Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Ya betul, kelahiran Tuhan disambut oleh seluruh alam raya. Sebuah hadiah terbesar yang disambut oleh setiap insan memperlihatkan bagaimana begitu mulia Tuhan kita di Natal yang kudus ini. Kita bersyukur hari ini bisa menikmati kemuliaan Tuhan kembali. Lagu Sungguh Mulia Kidung Jemaat 118 memperlihatkan bagaimana pujian ini didedikasikan untuk anak-anak terlantar yang diselamatkan dan memberikan sukacita bagi mereka di hari Natal yang kudus pada tahun 1815. Kiranya sukacita Natal itu kita nikmati juga dalam kemuliaan Tuhan di zaman ini. Sungguh Mulia Kidung Jemaat 118. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus.
Tuhan beri hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia. Hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Dan ku tahu bukan ku hidup selamanya. Ku tahu disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku akan dijemputnya, kasihnya tidak terberi. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2021. Dan selamat mengikuti kebaktian awal tahun pada hari ini 1 Januari 2021 secara online yang Bapak Ibu ikuti di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita mulai kebaktian awal tahun pada hari ini. Kita teduhkan hati kita dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Berilah
Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Ada semangat, harapan, tetapi juga ada kekhawatiran sebab kita akan memasuki perjalanan yang belum kita ketahui. Ada banyak hal yang dapat terjadi di tahun ini. Ada semangat yang bergelora, antusiasme untuk menjalaninya. Tetapi juga mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan terhadap segala ketidakpastian. Apapun situasi yang akan kita hadapi, suka duka, susah senang, pahit manis, belajarlah dari perjalanan di tahun yang lalu untuk menapaki tahun ini. Di tahun yang lalu, Tuhan memelihara hidup kita. Ia merawat kita dengan cintanya yang tidak pernah berubah. Maka tetapkanlah hatimu, datanglah kepadanya dalam kerendahan hati, letakkanlah tanganmu dalam genggamannya. Katakanlah, hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi tanganmu yang mendukung ya Tuhan, cintamu yang tidak berubah menjadi surya yang menerangi perjalanan ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, ialah dasar dan pusat hidup kita. Dia sang surya hidup kita. Di dalamnya jiwa kita memperoleh ketenangan. Mari kita naikkan, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hari ragu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teduh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru pada hari ini mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita mampu melewati tahun 2020 ini dengan segala suka dan duka.
Kita tidak pernah tahu hari esok. Namun satu hal yang pasti kita imani, bahwa berkat penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua. Kita yang mau berpegang dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, tema pada hari ini adalah Tuhan tempat perlindunganku, kepadanya ku berharap. Dengan tema ini kita diteguhkan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala rencana, kerja, dan karya yang akan kita lakukan di sepanjang tahun yang baru ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Tuhanlah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Kita ambil waktu secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, mengakui dosa kita, mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang telah kami lewati di tahun 2020. Kami dituntun oleh Tuhan juga untuk tiba di tahun yang baru 2021 ini. Namun ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami juga gagal untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap karya kerja kami. Kami mungkin lebih mengutamakan kemampuan kami, kehebatan kami secara manusiawi, lalu lupa untuk mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Juga Tuhan, ampuni kami jikalau kami gagal untuk menunjukkan belas kasihan, kepedulian, pertolongan kepada orang-orang lain di sepanjang kehidupan yang telah kami jalani, di mana kami berjumpa dengan mereka. Kami tahu mereka berkesusahan dan butuh pertolongan. Ampuni kami Tuhan kalau kami menahan anugerah-Mu, berkat-Mu kepada mereka. Bapa, di tahun yang baru ini kami mohon padamu, murnikan hati kami agar sungguh-sungguh semakin siap untuk menyambut tahun yang baru ini dengan hati yang lebih jernih dan juga dimampukan untuk mengerjakan karya Tuhan yang lebih indah
sepanjang tahun 2021 ini. Kepadamu ya Tuhan kami mohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Sebagian firman Allah diungkapkan dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai ayat 12 yang berbunyi demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Bila badai hidup menerpaku dan cobaanku datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teduh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tetap teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Janganlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga yang kasih-Nya berlimpah-limpah dalam hidup kami, yang menolong kami untuk menapaki tahun yang lalu hingga kami diizinkan untuk menapaki tahun 2021. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Kasih-Mu yang senantiasa hadir dan menopang perjalanan hidup kami. Karena itu sungguh
Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kekal di tengah-tengah segala hal yang penuh dengan ketidakpastian. Hari ini Tuhan, di awal tahun yang baru, kami anak-anak Tuhan berkumpul. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu yang mengajar kami, menguatkan kami, menopang kami. Sehingga dalam hari-hari ke depan yang akan kami lalui, kami punya pegangan yang baik, kami punya pegangan yang tepat. Sehingga apapun yang akan kami hadapi nanti, satu hal yang boleh kami ingat, Tuhanlah tempat perlindungan kami, di mana kami boleh menaruh segala pengharapan kami di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan tengah-tengah anak-anak-Mu, mampukan kami untuk bisa menyiapkan hati ini menjadi hati yang baik, sehingga ketika firman itu ditaburkan kami boleh menyerapnya dengan baik, dan juga menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukanlah hamba-Mu untuk bisa menyampaikan perenungan itu, yang dapat dipahami oleh anak-anak Tuhan, yang boleh menyapa hati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 91. Mazmur 91 berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi dan selamat tahun baru bagi kita semua. Apa yang saudara lakukan ketika saudara menyambut pergantian tahun baru kali ini? Kalau tahun-tahun biasanya banyak orang merayakan pergantian tahun dengan bakar-bakaran gitu ya. Tentu bukan bakar rumah, entah bakar ikan, entah bakar daging, entah bakar sate. Pokoknya mereka seringkali berkumpul melakukan bakar-bakaran bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Entah dengan keluarga, entah dengan teman atau sanak saudara yang lain. Tapi kali ini pasti ada hal yang berbeda bukan? Dengan bagaimana cara kita menyambut pergantian tahun. Mungkin ada di antara kita yang tetap melakukan bakar-bakaran itu, ritual bakar-bakaran bersama-sama dengan orang di sekelilingnya. Tapi tidak bisa seramai biasanya. Mungkin ada juga yang dengan kreatif sekarang memakai Zoom
pakai video call. Jadi walaupun bakar-bakarannya cuma beberapa orang, tapi karena ada Zoom, ada video call, jadi tetap berasa rame gitu ya. Bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Karena memang kita masih belum bisa berkumpul bersama dengan begitu banyak orang. Nah, apapun yang saudara lakukan untuk merayakan pergantian tahun kali ini, saya yakin bahwa kita melewati malam pergantian tahun dengan perasaan lega dan penuh syukur. Syukur pada Tuhan, tahun 2020, tahun yang membuat kita semua berdebar-debar, tahun yang tidak mudah dilewati, tahun yang penuh dengan hal-hal mengejutkan yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, bisa dilewati juga. Syukur pada Allah bisa menapaki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Bisa sampai juga ke tahun 2021. Dulu waktu kali pertama virus itu masuk ke Indonesia, kita semua bingung bertanya-tanya, bisa nggak kita melewati tahun 2020 ini? Tapi sekarang kita melihat bahwa kita semua ditolong oleh Allah menapaki tahun yang baru. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang masih menyimpan pertanyaan dan pergumulan tentang apa yang kita alami di tahun yang lalu. Semoga saudara kita semua tetap bisa berkata seperti Pak Heri Priyonggo dalam lagunya Pelangi Kasih. Bahwa tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Ada hal-hal yang kita gak pahami. Kenapa hal itu terjadi? Ada banyak pergumulan dan pertanyaan, tapi satu yang dikatakan Pak Heri. Tangan Tuhan sedang merenda. Satu pernyataan yang lahir dari refleksinya atas pengalaman hidupnya. Dia juga mengalami ketidaktahuan kenapa ada banyak hal yang terjadi. Kenapa ia harus mengalami ini dan itu. Tapi satu hal yang dia katakan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Dan hal itu yang bisa menguatkan dia untuk terus berjalan. Dan hal itu juga yang kemudian bisa menguatkan banyak orang. Nah saudara, seperti Pak Heri Priyonggo, pemazmur juga menyatakan hasil refleksi pengalaman hidupnya. Apa yang ia alami lewat Mazmur. Dan hari ini bacaan kita diambil dari Mazmur 91 yang menggambarkan bagaimana pemazmur menghayati dalam pengalaman hidup yang sudah ia jalani. Ia melihat Allah sebagai tempat perlindungannya yang kekal. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dalam Lindungan Allah. Maka pemazmur sedang menggambarkan pada Mazmur 91 ini. Bagaimana sih hidup orang yang ada dalam lindungan Allah. Dan ia rindu menyatakan itu semua, mengabarkan itu semua. Supaya ada banyak orang bisa mengalami hal yang sama seperti yang ia alami. Aman dalam lindungan Allah. Ini yang sering terjadi dan harusnya terjadi kepada orang-orang yang sudah mengalami penghiburan dan perlindungan dari Allah. Dia selalu punya kerinduan yang bergelora dalam hatinya agar lebih banyak orang bisa mengalami hal yang sama. Dia mau menceritakan pengalamannya supaya banyak orang pun akhirnya bisa merasakan pengalaman yang sama dengan dia. Dan pemazmur kemudian menuliskan bagaimana aman itu dalam lindungan Tuhan itu dengan beberapa kalimat yang bisa kita lihat dalam bacaan kita. Mari kita perhatikan Mazmur 91. Di situ ada kata lindungan, naungan, perlindungan, pertahanan, perisai, pagar tembok, perteduhan. Semua kata ini menggambarkan bagaimana Allah mau menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Bukan hanya kata-kata yang menyatakan ia mau melindungi, tapi juga ada satu usaha, ada satu kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa ia mau menjadi tempat perlindungan. Ada kata keselamatan, ada kata melepaskan, ada kata menudungi, menjaga, menatang, meluputkan, dan membentengi. Kata-kata yang mengatakan aku ada bersama dengan engkau, aku mau melindungi engkau, aku mau meluputkan engkau dari hal-hal yang membuat engkau mengalami kesusahan. Dikatakan Tuhan akan melepaskannya dari jerat penangkap burung. Kira-kira saudara, burung itu tahu gak sih kalau dia dijerat? Enggak kan? Burung itu nggak tahu kalau ada orang yang kemudian mempersiapkan jerat untuk mengenai dia. Artinya dia nggak sadar ada bahaya yang mengancamnya.
maka yang mau dikatakan dengan kalimat ia akan melepaskan dari jerat penangkap burung adalah, maka orang yang berlindung pada Tuhan akan dilepaskannya dari jebakan yang berbahaya yang tidak disadarinya. Ia akan melepaskan dari penyakit sampar. Ia akan menudungi dengan sayapnya. Kata menudungi ini seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ia bukan hanya melindungi tetapi juga mengasihi dan menghangatkan anak-anaknya. Demikianlah dinyatakan pemeliharaan Allah atas umat yang berlindung kepadanya. Nah, berdasarkan pengalaman itulah kemudian ia menyebut Allah sebagai yang maha tinggi. Hendak menunjukkan bahwa ia lebih besar daripada semua ancaman yang dapat terjadi. Ia yang maha tinggi, ia yang maha kuasa, menekankan kuasanya untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Dia menyebut Tuhan bahwa ia senantiasa hadir bersama dengan kita. Dan dia mengatakan Allahku, Allah yang memilih untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan Dia. Semua itu akan dialami oleh siapa? Dijelaskan di ayat 14, mulai ayat 14. Semua itu bagaimana Tuhan melindungi akan dialami oleh yang pertama, orang yang melekatkan hatinya kepadanya. Orang yang hatinya melekat artinya orang yang mengasihi dan hatinya itu menempel kepada Allah. Artinya orang tersebut mau tunduk. Dia mau melakukan segala perintahnya, mengasihi Dia, dan hatinya tidak pernah teralihkan kepada yang lain. Hatinya melekat kepada Allah, kasihnya tertuju kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Satu, orang yang hatinya melekat kepada Allah. Yang kedua, dikatakan bagi orang yang mengenal namanya. Apa itu artinya orang yang mengenal namanya? Artinya dia punya relasi yang dekat. Mengenal dekat, dia mengakui Tuhan di dalam seluruh hidupnya dan hidup dalam takut pada Tuhan. Dia bergantung penuh pada Tuhan. Satu, orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Yang kedua, orang yang mengenal namanya. Dan yang ketiga, bagi orang yang berseru kepadanya. Orang yang berseru adalah orang yang berserahkan kepadanya. Orang yang beriman, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka kemudian dia berseru di tengah-tengah segala kesulitan yang ia alami. Maka bagi orang yang dalam ketidakberdayaannya, dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, dalam kesesakan yang ia alami dan ia mau berseru kepada Tuhan, ia katakan ia akan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Ia akan menyertai, memperhatikan dan melawat mereka untuk mendukung, menguatkan dan menghiburnya di tengah segala penderitaan yang dialami. Lalu apa yang kita bisa refleksikan dari bagian ini? Yang pertama, refleksi bagi kita. Ketika kita melihat pengalaman pemazmur yang hidup dalam lindungan Allah, kita melihat betapa nikmatnya merasakan hidup ada dalam lindungan Allah. Kita mengharapkan akan merasakan pengalaman yang sama. Maka pertanyaan bagi kita, bagi saudara dan saya. Apakah kita juga sudah menjadi orang yang hatinya melekat pada Allah? Orang yang mengenal namanya. Orang yang berseru kepadanya. Kita mau mengalami itu semua. Tapi pertanyaannya, kita sudah menjadi orang yang mengenal belum? Yang hatinya melekat belum? Orang yang berseru kepadanya dalam setiap hal yang kita alami atau belum? Ini yang pertama. Di sisi lain, kita menyadari dan mengalami bahwa dalam kenyataannya penderitaan dan pergumulan itu bisa terjadi dalam orang yang sudah melekat, mengenal dan berseru kepadanya, bukan? Misalnya contohnya Ayub atau para murid Tuhan Yesus yang kemudian jadi martir. Mereka mengenal, hatinya melekat dan berseru kepadanya. Tapi juga ternyata mereka mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidup. Di tengah-tengah situasi realita yang ada ini, lalu bagaimana cara kita menyikapi Mazmur 91 ini? Yang pertama saudara, sadarilah bahwa ketika pemazmur membagikan refleksinya, ia rindu agar kita mengalami hal yang sama dengan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita.
Tetapi tidak berarti bahwa kemudian kita bisa memenjarakan atau mengatur agar Tuhan berbuat seperti yang kita pahami dan kita harapkan sebagai orang yang berlindung kepadanya. Ingatlah bahwa Ia memiliki kedaulatan total untuk melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Ia bukan pengabul keinginan kita, sebab jika Ia menjadi pengabul keinginan kita, bukankah itu berarti kitalah yang berkuasa dan Allah harus mengikuti apa yang kita mau, bukan? Maka pernyataan Allah adalah tempat perlindungan. Kita perlu pahami dengan kacamata yang lebih luas. Bukan ketika yang kita mau dikabulkan, bukan hanya ketika hidup kita tanpa masalah, tetapi bahwa Ia selalu hadir bersama dengan kita. Kita butuh tempat perlindungan karena kita tahu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tidak pernah ada yang pasti. Selalu ada hal-hal yang berubah, selalu ada ketidakpastian dalam hidup. Dan tengah-tengah itu, Ia jadi tempat perlindungan kita. Ia membuka tangannya bagi setiap kita, setiap saat. Dan bahwa Ia dapat menyatakan kasih-Nya bagi kita. Entah dengan kasih yang lembut, ataupun dengan kasih yang tegas dan disiplin. Dan ingat bahwa Ia tidak pernah mengatakan bahwa setiap orang percaya yang berlindung padanya tidak akan merasakan penderitaan. Yang Ia janjikan adalah Ia akan memeliharanya, melindunginya, dan bahwa Ia merancangkan kebaikan bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Maka ketika kita menjadikannya sebagai tempat perlindungan kita, beranjaklah dari sekedar belief, percaya bahwa Ia tempat berlindung yang kekal, beranjak kepada trust, mempercayakan diri, bahwa di tengah segala hal yang kita alami, suka dan duka yang akan kita lewati, Ia adalah tempat perlindungan yang kekal bagi saudara dan saya. Yang kedua, jika di tengah perjalanan di tahun yang baru, ada situasi yang berlangsung tidak sesuai dengan harapan kita, maka ingatlah, seperti yang tadi kita baca dalam bagian berita anugerah. Ulangan 32 ayat 10-12. Ayat ini menceritakan cara kerja seekor induk Raja Wali ketika dia mendidik anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya untuk siap menjalani kehidupan mereka. Untuk terbang dan menjadi Raja Wali dewasa. Raja Wali itu, saudara, selalu membuat sarang di atas tebing yang tinggi dan curam. Ya, maka sang induk kemudian dikatakan ia menggoyangkan sarangnya, ia tubruk itu sarangnya, ia menggoyangkan sarangnya, dan apa yang terjadi? Membuat anak-anak yang ada dalam sarang itu, yang belum bisa terbang itu kemudian terlontar keluar dari sarang itu, sarang yang nyaman itu, dan jatuh ke bawah. Cara kerja Raja Wali ini menggambarkan cara kerja Allah dalam hidup kita. Kita pasti bertanya, Allah seperti apa yang membiarkan anaknya terjatuh seperti induk Raja Wali itu? Namun pada waktu itu, ingatlah dikatakan pada waktu krisis, tepat sesaat sebelum badan anak Raja Wali menghantam batu, menghantam bagian dasar jurang, anak itu kan punya pilihan, ya. Dia bisa kemudian tidak berbuat apa-apa, hanya berserah karena nggak bisa terbang, atau secara naluriah dia kemudian akan berusaha mengepakkan sayap mungil dia. Itu yang bisa terjadi dalam waktu ketika dia keluar dari sarang sebelum dia membentur dasar jurang. Dan dikatakan tepat ketika anak itu akan sampai ke dasar jurang, sang induk akan mengembangkan sayapnya dan menyambut anaknya. Demikian dilakukannya sampai anak itu menjadi Raja Wali dewasa. Itu terus yang akan dilakukan. Supaya apa? Supaya akhirnya anak ini punya sayap yang kuat dan terlatih. Untuk akhirnya bisa terbang secara mandiri, mencari makan sendiri, dan bisa menjadi seekor Raja Wali dewasa. Maka ketika ada pergumulan yang kita alami, ketika ada penderitaan yang kita hadapi, lihatlah bahwa semua dapat menjadi caranya menolong kita mengalami pertumbuhan. Bertumbuh membuat kita lebih matang, berserah dan percaya kepada Dia. Maka di tahun yang baru ini, dua hal saudara. Yang pertama, Dialah tempat perlindungan kita. Dia yang maha tinggi, maha kuasa. Tidak ada Allah lain yang lebih berkuasa daripadanya. Kita membutuhkan Dia menjadi tempat perlindungan kita karena ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup ini.
Dan karena itu, serahkanlah seluruh rencanamu, seluruh hal yang akan kau kerjakan di tahun ini di tangan Tuhan. Dialah tempat perlindunganmu. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, di tengah pergumulan dan penderitaan, ingatlah bahwa Ia dapat memakai segala sesuatu untuk membentuk kita dan demi kebaikan kita. Maka kepadanya kita meletakkan pengharapan kita. Dan dengan optimis, dengan aktif, serta berani, mari sambut perjalanan di tahun yang baru bersama dengan Dia. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam perjalanan kita ke depan, mari berjalan bersama dengan Dia. Menikmati setiap proses pembentukan yang disiapkannya, yang dirancangkannya bagi saudara dan saya. Jangan takut, Dialah tempat perlindungan kita. Dialah tempat kita menaruh pengharapan kita. Mari jalani tahun ini dalam genggaman tangan Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Saudara, kita juga sudah diberikan kartu ini. Di bagian sebelah sini ada kartu tentang hal-hal apa saja yang akan saudara lakukan selama tahun 2021. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk menuliskan hal-hal apa saja, perencanaan-perencanaan saudara, komitmen saudara pada lembar di bagian sebelah kiri saya. Mari saudara, kita pakai waktu ini untuk menuliskan setiap rencana itu. Dan nanti kita akan mendoakannya bersama-sama. Silakan untuk menuliskannya terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Sang Penguasa hidup kami, yang telah merenda satu persatu peristiwa dalam hidup ini. Saat ini kami telah menuliskan setiap perencanaan kami di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang boleh berkenan untuk menolong kami menjalani tahun 2021 ini dalam anugerah Tuhan. Setiap perencanaan ini kami bawa di hadapan Tuhan karena kami menyadari tanpa Tuhan segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Maka kepadamu Tuhan kami berharap dan menaikkan setiap perencanaan ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkatinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku berserah kepada Allahku di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di kafanmu ku digenggam, Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mau menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami di sepanjang tahun yang lalu. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki tahun yang baru. Kami percaya bahwa kehidupan kami di tahun ini pun ada dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwa Engkau gunung batu tempat perteduhan kami yang akan tetap menjadi tempat perlindungan bagi kami. Kami tidak tahu segala sesuatu yang akan ada di depan kami. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal kami bersyukur kami boleh diyakinkan bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang sama yang akan tetap menyertai kami. Engkau akan menuntun langkah kami di sepanjang tahun ini. Bapa kami mohon kiranya Tuhan pulihkan keadaan kami. Bagi kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh kami. Kami memohon Tuhan Engkau boleh menguatkan kami, Engkau boleh berkenan menjamah dan menyembuhkan kami. Kau berkati Tuhan setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan masa perawatan atau pengobatan yang sedang mereka tempuh. Tuhan sertai mereka. Tuhan sertai keluarga yang masih tetap terus mendampingi. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan pengharapan yang tetap teguh di dalam Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan, bagi usaha kami atau pekerjaan kami yang di sepanjang tahun 2020 yang lalu kami mengalami berbagai macam situasi yang begitu berat kami rasakan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan di tahun ini Engkau boleh memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap jerih lelah kami. Biarlah Tuhan yang membuat semuanya menjadi berhasil. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami dengan semua kerja keras kami. Bapa kami berdoa untuk anak-anak kami yang sudah akan masuk sekolah kembali ya Tuhan. Mohon Tuhan yang boleh menolong. Ada anak-anak yang sudah dapat kesempatan untuk bisa datang ke sekolah mungkin ya Tuhan di tahun ini. Ataupun mungkin masih harus belajar di rumah. Tapi apapun itu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka semua kesiapan hati untuk bisa tetap belajar dengan giat, untuk bisa tetap berjuang dengan keras ya Tuhan. Juga para orang tua yang mendampingi anak-anak dalam belajar. Tuhan tetap berikan kesabaran, Tuhan berikan keyakinan dan pengharapan bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Bapa kami tetap mau berdoa untuk situasi di tengah-tengah negeri kami, Indonesia ya Tuhan. Kami mohon kiranya di tahun ini, Tuhan juga berkati pemerintah kami. Tuhan berkati situasi politik, situasi keamanan, maupun juga kondisi ekonomi kami. Tuhan mari Engkau pulihkan kami. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah mulai diberikan ya Tuhan. Tuhan yang berkenan memberkati supaya itu semua boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi cara Tuhan memulihkan keadaan di tengah-tengah kami, khususnya dalam hal kesehatan dalam menghadapi virus corona ya Tuhan. Kau berkati Tuhan seluruh kerja dari
upaya vaksin tersebut, pemberian vaksin, dan Kau berkati semuanya ya Bapak. Bapak, kami serahkan pemerintah kami. Kami mohon agar Tuhan berkati presiden kami. Kami mohon agar Tuhan menyertai setiap orang yang boleh bekerja bersama-sama dengan Dia, sehingga boleh mendatangkan damai sejahtera di negeri ini ya Bapak. Tuhan, kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan, baik di perniagaan maupun juga di berbagai wilayah lainnya, baik itu di Jakarta, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, Engkau yang tahu segala kerinduan hati kami. Rindu untuk berkumpul bersama-sama, rindu untuk bisa beribadah kembali bersama-sama, datang ke rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, menyiapkan diri kami sedemikian rupa hingga tiba saatnya nanti. Kami boleh Tuhan kumpulkan kembali. Dan kalau hari ini kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, berikan kepada kami ketekunan untuk tetap setia mencari Tuhan, setia menyembah Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Bapa, pada akhirnya kami naikkan seluruh doa syukur dan syafaat kami ini kepadamu ya Bapa. Dan kami mau mengakhirinya dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan menyanyikannya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Imamat 22 ayat 29. Umat dapat memberikan persembahan dengan men-scan QR code yang ada di layar HP, televisi, atau dengan cara transfer ke Bank BCA dengan nomor yang tertera di layar. Kita angkat pujian PKJ 145 bait 1, 3, dan 4. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Kasih-Mu yang Kau curahkan.
Mari kita berdiri, kita angkat pujian karunia baik semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di tempat yang maha tinggi, kami lebih bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini Tuhan hantar kami di awal tahun 2021. Tuhan, kami juga bersyukur di awal tahun ini Tuhan berkenan kami boleh mempersembahkan. Kami berterima kasih atas semua berkat-berkat Tuhan di tahun 2020. Dan saat ini Tuhan, kami persembahkan apa yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami Tuhan mempersembahkan bukan sekedar materi uang, tapi seluruh ibadah kami. Saat ini pujian-pujian kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, berkatilah persembahan ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan sukacita. Kita tidak pernah tahu apa yang menanti kita di tahun ini, tetapi Dia yang tak terbatas mengetahui segala sesuatu. Percayakanlah hidupmu dalam perlindungannya dan carilah kehendak-Nya dalam tahun yang akan kita tapaki. Ialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ia bersama dan menjaga kita di setiap langkah kita. Dialah kawan karib bagi saudara dan saya. Dialah segalanya. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari Dia Tuhan yang memperdulikanku, yang tak menjauhkan diri.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya selalu ada pekerjaan bagi tanganmu untuk dikerjakan. Kiranya sinar matahari merekah melalui jendela rumahmu. Kiranya pelangi selalu ada di setiap hujan yang turun. Kiranya tangan seorang teman selalu ada di dekatmu. Kiranya Allah mengisi hidupmu dengan kegembiraan untuk menyemangatimu. Dalam ketidakpastian yang kita hadapi ke depan, kasih-Nya atasmu tidak berubah. Dalam kekecewaan dan sakit hati yang tak terhindarkan, Ia merentangkan tangan-Nya untuk mendekapmu. Ia memberikan keamanan dan kenyamanan yang engkau perlu. Sampai kita bertemu lagi, Allah menggenggammu dalam telapak tangan-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa, sukacita dalam roh, dan damai sejahtera dalam anak-Nya Yesus Kristus besertamu di tahun yang baru. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan sekali lagi Pada Bintang Nyata karyanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang memperdulikanku dan yang menjauhkan diri. Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan daripadku, Dia segalanya. Umat sekalian, marilah kita bersaat teduh. Ibadah selesai, selamat menjalani tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.